Cek, 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu komen dan juga like aja. Dan karena nggak ada yang baca, waduh nggak ada yang ngasih, kita lanjut aja jawabannya. Dan hari ini jam 4:30 sore nih, gua take voice dan panas gila. Pekanbaru panas edan. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauban setelah dia mendapatkan wajangan dari Dan King Seng Zauban, dia pun kembali pulang dan dia juga mendapatkan sebuah semangat yang diberikan oleh Cucu. Dan di sini Cucu dia meyakin kalau Zauban dia dapat mengalahkan Yelin. Bahkan semangat yang diberikan oleh Cucu sempat membuat Zauban sampai merinding ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Cucu. Dan itu juga membuktikan kepada mereka semua yang ada di tempat ini kalau hubungan yang dimiliki oleh Zauban dan juga Cucu ada di next level. Sedangkan untuk Yangsha, dia juga sempat memberikan sebuah peringatan kepada Zauban untuk tidak menghadapi Yelin karena dia takut Zauban kenapa-napa. Tapi untuk Zauban sendiri, tentunya dia ingin tetap menghadapi Yelin. Dan setelahnya Zauban kini dia pun melakukan sebuah pelatihan tertutup. Dan di sini Zauban dia juga menyadari dengan teknik api emas yang dimiliki oleh Yelin dia masih dapat menghadapi itu semua. Karena Zauban dia memiliki 3 counter untuk dapat menghadapi itu semua. Aku memiliki api biru, petir ungu dan juga lengan kilin. 3 kekuatanku kurang lebih setara dengan api emas yang dimiliki oleh Yelin. Walaupun memang 3 kekuatan ini perbedaan kekuatannya ada di tingkatan level energinya. Ucap dari Zauban. Di sini Zauban dia juga mengatakan kalau petir ungu miliknya memiliki 12 tingkatan. Sedangkan api emas yang dimiliki oleh Yelin setidaknya ada di tingkatan ke-6. Selain itu juga Zauban dia juga tahu perbedaan dirinya dan juga Yelin. Mana Yelin lebih fokus kepada kekuatan sedangkan dirinya lebih fokus kepada berbagai macam kekuatan. Walaupun memang kekuatan yang dia miliki tidak sekuat apa yang dimiliki oleh Yelin. Di sini Zauban dia juga tahu kalau dirinya terlalu bisa segalanya. Bahkan dia memiliki banyak trik, tapi dia tidak cukup tajam untuk dapat menghadapi Yelin secara langsung. Pikir dari Zauban, meskipun dia jauh lebih kuat daripada diriku, tapi tetap saja dia hanya bergantung kepada kekuatannya. Di sini Zauban dia juga tahu kalau teknik yang dimiliki oleh Yelin adalah sebuah teknik yang diberikan oleh masternya dan itu adalah kelemahan dari Yelin. Zauban dia pun tahu kalau Yelin tidak bisa mengembangkan tekniknya, dia hanya memakan mentah-mentah teknik yang diberikan oleh masternya. Dan hal itu pun berbeda dengan diriku yang memiliki sebuah potensi untuk dapat bersinergi dengan semua kekuatan yang aku miliki. Dan itu juga di sini Zauban dia juga tahu kalau para kaisar kuno mereka juga menguasai berbagai macam teknik hingga membuat Zauban dia pun yakin kalau kaisar kuno saja dapat melakukannya maka tentunya dia dapat melakukannya juga. Dan aku yakin aku bisa menyatukan kekuatan yang aku miliki saat ini. Ucap dari Zauban yang berniat untuk dapat menyatukan teknik yang dia miliki dengan jiwa naga surgawi miliknya. Dan ternyata hal itu benar adanya. Karena saat ini Zauban dia pun mencoba untuk dapat mengkombinasikan jiwa naga surgawi miliknya dengan api kunpeng yang dia miliki. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sedangkan di sisi lainnya ternyata bukan cuma Zauban saja yang sedang melakukan sebuah persiapan, tapi Yelin dia pun sama, dia pun juga melakukan sebuah persiapan. Dan dia juga tahu kalau naga adalah makhluk yang sangat luas. Naga, dia adalah makhluk yang sangat kuat dengan kekuatan murni dan juga mutlak. Jiwa naga surgawi milikku menunjukkan kekuatan sejatinya. Ucap dari Yelin. Dan dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat menghadapi Zauban. Tapi selain itu juga Yelin dia juga tahu kalau Zauban pun sama dengan dirinya, sama-sama memiliki jiwa naga surgawi. Tapi di sini Yelin dia juga berpikir apakah Zauban dia dapat mengeluarkan kekuatan sejati dari jiwa naga surgawi. Pikir dari Yelin. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Yelin yang melakukan pelatihan tertutup juga dipantau oleh beberapa orang. Dan ternyata yang memantaunya adalah Hu Qingqiu dan juga adik juniornya. Namun di sini melihat Yelin yang sedang melakukan sebuah pelatihan tertutup membuat mereka pun bertanya-tanya kenapa Yelin sampai seperti ini. Sedangkan untuk Hu Qingqiu dia pun mengatakan ini semua terjadi karena Yelin telah menemukan rival sejati miliknya. Dan di sini untuk Hu Qingqiu dia juga memutuskan untuk tidak mengganggu Yelin. Dan sekarang ayo kita pergi, jangan ganggu kultivasinya karena 3 hari lagi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Yelin. Ucap dari Hu Qingqiu. Sini Hu Qingqiu dia juga mengatakan jika saja mereka nanti mengganggu Yelin, tentunya Yelin akan marah dan dia akan membakar segalanya. Dan kalau yang akan menjadi korbannya, ucap dari Hu Qingqiu yang membuat pria ini dia pun bertanya, lah
Kenapa jadi aku? Ya karena aku adalah seniornya, jadi dia nggak mungkin berani menggangguku. Ujar dari Yuki Yu. Dan ternyata yang melakukan sebuah persiapan bukan cuman Zaovan dan juga Yelin, tapi calon lawan dari Zaovan pun sama, dan itu adalah Zhao Desu. Di mana Zhao Desu dia pun tahu kalau di dalam 3 hari lagi dia akan menghadapi tantangan dari Sekte Dewa Pedang. Tapi dia juga mengatakan kalau sejatinya Sekte Dewa Pedang bukanlah sebuah ancaman. Yang menjadi ancaman utama adalah Sekte Moche. Dan di sini Zhao Desu dia pun mengatakan untuk dapat menghadapi Sekte Moche mereka hanya perlu fokus kepada Zaovan. Dan ketika mereka berhasil mengalahkan Zaovan, maka kemenangan akan menjadi milik mereka. Tapi mendengar kalau Zhao Desu menargetkan Zaovan membuat mereka juga tahu kalau Zaovan bukanlah lawan yang mudah untuk dapat dikalahkan. Karena Zaovan dia memiliki jiwa naga surgawi. Tapi untuk Zhao Desu dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia akan menggunakan teknik rahasia miliknya, yaitu Soul Chain untuk dapat menjebak Zaovan. Ucap dari Zhao Desu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Desu sempat membuat mereka semua pun sedikit khawatir karena mereka tahu bayarannya juga sangat amat mahal jika saja teknik informasi yang telah mereka ciptakan dapat dihancurkan oleh Zaovan, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat amat mahal. Namun melihat para murid-muridnya dan juga rekan-rekannya yang takut membuat Zhao Desu dia pun mengatakan kalau mereka semua sungguh sangat pengecut. Di mana dia juga mengatakan kalau mereka berasal dari jalan kebenaran dan tugas mereka adalah menghancurkan para iblis. Jawab dari Zhao Desu. Di sini Zhao Desu dia juga mengatakan kalau 3 sekte teratas di mana mereka duanya telah bersekongkol dengan para iblis, yang artinya itu adalah sesuatu yang benar-benar memalukan. Di sini Zhao Desu dia juga mengatakan dengan seperti itu maka sama saja seluruh wilayah barat telah dikuasai oleh para iblis dan mereka tidak boleh membiarkannya. Ujar dari Zhao Desu. Tapi di sini para murid-murid yang lainnya mereka pun berpikir bagaimana jika teknik Soul Chain mereka telah gagal, dan itu tentunya akan membuat mereka semua tamat. Tapi untuk Zhao Desu dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena kepada diriku semuanya akan baik-baik saja karena kalian memiliki Zhao Desu. Ucap dari dirinya yang disaut paut oleh rekan-rekan yang lainnya pula. Dan 3 hari kemudian kini Yang Xia dan juga yang lainnya mereka pun menunggu Zaovan keluar dari area pelatihan tertutupnya. Dan ketika Zaovan dia pun keluar, dia pun memancarkan aura yang sangat amat dingin dan juga menekan hingga membuat Yang Xia yang melihat Zaovan dia pun tahu kalau ini terlalu mengerikan. Selain itu juga di sini Yang Xia dia pun menyadari kalau Zaovan saat ini dia level kultivasinya telah meningkat dan ada di ranah visi dewa tingkat 4. Dan itu membuat Yang Xia yang merasakan tekanan serta aura dari Zaovan membuatnya pun bertanya apakah Zaovan baik-baik saja. Bahkan saat ini Yang Xia dia juga sampai keringat dingin ketika dia merasakan aura dari Zaovan. Dan untuk Zaovan dia pun bingung kenapa Yang Xia bertanya seperti itu. Hei, apa maksudnya? Ya dari Zaovan. Tapi untuk Yang Xia dia pun berpikir, hei, aura itu apakah ini hanyalah sebuah ilusi? Ucap dari Yang Xia. Tapi di sini Yang Xia dia juga mengatakan, Zaovan, apa yang kau lakukan selama pelatihan tertutup itu? Apakah kau yakin kau dapat mengalahkan Yelin? Tanya dari Yang Xia. Dan untuk Zaovan sendiri dia pun mengatakan kalau dia tidak begitu yakin kalau dia dapat mengalahkan Yelin. Entahlah, aku tidak begitu yakin juga. Aku akan mencoba memahami semuanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa aku dapatkan. Dan masih ada hal-hal yang belum aku pahami. Tapi ya, aku punya beberapa ide untuk dapat menghadapi dirinya. Dan mungkin saja jika aku berlatih beberapa hari lagi, mungkin saja itu semua akan berhasil. Ucap dari Zaovan. Dan untuk Yang Xia dia pun tahu kalau Zaovan telah mengalami perkembangan yang luar biasa hingga membuat Yang Xia dia berujar, ya, jika kau berhasil, kau akan jauh lebih menakutkan daripada Yelin. Aku jamin itu. Ucap dari Yang Xia yang membuat Zaovan, hei, benarkah? Tapi melihat Zaovan yang bingung membuat Yang Xia dia berujar, ya, cuma firasatku aja kok kalau kau sungguh luar biasa dan jangan terlalu dianggap serius. Ucap dari Yang Xia. Dan di sini Yang Xia dia juga mengatakan kalau saat ini sudah waktunya pertandingan tantangan dari 3 sekte atas, di mana sekte menengah akan menghadapi sekte atas, sekte Dewa Pedang. Dan itu membuat Yang Xia dia pun mengajak kepada Zaovan untuk melihat pertandingan dari sekte Dewa Pedang yang akan menantang sekte atas. Ayo Zaovan, ayo kita berangkat. Ucap dari Yang Xia. Pun di sini Yang Xia dia juga menyadari tekanan dan juga aura yang dilepaskan oleh Zaovan sebelumnya itu bukanlah sebuah ilusi. Dan itu membuat Yang Xia dan yakin kalau Zaovan dia memang benar-benar monster yang sangat amat mengerikan. Ucap dari Yang Xia. Dan selesailah cerita kita di sini dulu. Dan untuk Zaovan, pendek banget part kali ini bang, pendek dan gua nggak bisa banyak mikir karena hari ini panas banget. Dan gua take voice-nya salah-salah mulu, ini setengah jam. Take voice 10 menit,
sampai setengah jam karena salah terus, panas, nggak tahan. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you, besok lagi.